bagaimana peranan kita sebagai tenaga kefarmasian. Tentunya sebagai tenaga teknis kefarmasian ya, kita harus satu, ketika ada pasien datang, kita harus tahu pasien itu keluhannya apa, membutuhkan apa, dan kita harus membantu pemilihan terapi yang tepat untuk pasiennya. Maka tadi penting banget buat teman-teman untuk mengidentifikasi kondisi pasien dan memahami produk yang teman-teman jual atau produk yang teman-teman sediakan di apotik ya, berdasarkan isinya, indikasinya, hasil penelitiannya, produknya. Produknya itu artinya gini, siapa pabriknya gitu ya. Karena bagi saya suatu keyakinan terkait dengan suatu kualitas obat adalah tentunya didukung oleh bagaimana sustainable dari satu company, termasuk adalah GMP dan lain-lainnya ya. Kemudian yang kedua adalah tata laksana non farmakologinya. Nanti teman-teman kita harus memberikan, nggak hanya kita berikan pilihan terapi, tetapi bagaimana nih gaya hidupnya. Nanti kita akan coba ulas di slide berikutnya. Terus kapan sih kita harus terus memberikan sebuah medikasi, tapi kapan kita stop? Kita nggak boleh sebuah medikasi, kita nggak boleh melakukan pemberian saraf terapi, tapi kita harus rujuk ke dokter. Dan nanti informasi apa saja yang kita harus berikan. Jadi kalau kita mau menjalankan peranan ini, maka yang pertama kali kita harus lakukan, ya tadi seperti yang kasus di awal di atas tadi teman-teman. Satu, ketahui pasiennya, usianya, dia pekerjaannya apa? Oh, dia pekerjaannya di salon. Oh, dia pekerjaannya seperti kayak misalnya di IT gitu ya, dengan ruangan server yang sangat dingin sekali gitu ya. Kemudian riwayat kontaknya, kontak dengan apa? Misalnya tadi kalau di salon kontak dengan bahan-bahan kimia gitu. Apakah dia punya penyakit penyerta seperti alergi atau penyakit penyerta lainnya, misalnya diabetik dan lain-lain, sehingga menyulitkan penyembuhan luka dan lain-lain. Apakah dia ada faktor pencetusnya? Misalnya tadi, oh kalau makan ini dia alergi dan kemudian timbul reaksi kulit dan lain-lain. Obat yang sudah digunakan apa? Dan saat ini gaya hidupnya seperti apa? Dengan adanya keluhan itu, apakah dia tipikalnya cuek atau dia juga nggak tahu bahwa itu menjadi trigger yang harus dihindarkan. Nah, ini informasi yang harus kita kumpulkan sebelum kita membantu pasien memberikan pilihan terapi. Nah, lalu kalau kita bicara gaya hidup terapi non farmakologi, tentunya ya tadi bantu pasien untuk menggali lebih lanjut. Sebenarnya dia bermasalah di kulitnya karena apa? Coba dicari jawaban dari pertanyaan itu. Misalnya, apakah ini terjadi baru-baru saja? Oh iya, baru terjadi kurang lebih seminggu atau 10 hari terakhir. Bapak Ibu ingat nggak 10 hari terakhir kontak dengan siapa atau berada di mana? Oh iya, kemana? Nah, akhirnya kita menemukan faktor yang bisa memicu atau memperparah kondisi. Kemudian juga untuk kulit sensitif juga kita beri edukasi. Kalau mandi jangan jangan pakai anduk yang kasar, digosok, jangan gitu ya. Tapi cukup dengan handuk yang lembut, ditekan. Gak usah gini-gini nih. Kalau dulu kan zaman saya kecil, kalau mandi kan digosok gini ya. Nah, ini ibu-ibu muda nih juga perlu nih diedukasi. Kalau kulit ya dengan cukup ditepuk-tepuk begini dengan handuk lembut, apalagi untuk kulit-kulit yang sensitif. Nah, kalau sedang memang sensitivitasnya parah, ya kalau bisa gunakan air hangat ketika mandi. Sabun yang digunakan juga jangan sabun yang bersoda tinggi gitu ya. Kalau bisa gunakan produk yang memang tidak mengiritasi sabunnya ya. Kemudian kalau tadi pelembab, sebaiknya kapan? Nah, sebaiknya kalau setelah mandi sebisa mungkin 3 menit setelah mandi dan sebelum tidur. Ya, jadi diberikan nutrisi kulit kita ketika pori-pori kita masih terbuka, 3 menit setelah mandi kita harus oleskan supaya nanti menyerap dengan sempurna. Dan yang paling penting nih kuku. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadar kan kita garuk-garuk begini nih. Nah, kuku ini kalau tidak dirawat, tidak tetap pendek dan bersih, ini juga menjadi salah satu penyebab dari kulit sensitif menjadi lebih parah. Terapi farmakologinya tergantung dari keluhannya. Tapi kalau keluhannya masih ringan, seperti tadi sensitivitasnya cuma hanya ngelupas atau kelihatan dia masih bisa beraktivitas, tidak ada gangguan, kualitas hidupnya masih bagus, kita coba bantu pasien untuk memilihkan sediaan. Dan tadi saya sudah sampaikan, sediaan untuk kulit sensitif adalah sediaan yang harus mampu
menjaga 4 hal tadi. Dan itu hanya terdapat pada formula hidrosensitif kompleks. Ya, tapi kalau untuk sediaan-sediaan lain, misalnya dia ada timbul gatal, kemudian dia merasa atau apalagi peradangan yang sangat berat gitu ya, sehingga gatalnya tidak tertangani atau dia kemerahannya nggak cuma satu tempat tapi meluas. Nah, ini sebaiknya teman-teman cek kembali riwayat pasien. Kalau dia memang mempunyai atopic dermatitis, dia mempunyai urtikaria, sebaiknya dirujuk ke dokter. Tapi kalau enggak, ya bisa diberikan obat-obatan yang bebas terbatas atau obat wajib apotik yang disupervisi oleh apotekernya. Ya, nah ini adalah hal-hal yang teman-teman harus perhatikan, yang tidak boleh teman-teman lakukan swamedikasi. Ya, kalau ringan teman-teman bisa lakukan pemilihan terapi. Tapi kalau ada tanda infeksi, ada allergic response, kemudian teman-teman juga nggak tahu penyebabnya apa atau kondisi makin lama makin parah, sudah minum di terapi selama 2 minggu lebih tidak ada perkembangan, sebaiknya jangan dilanjutkan, tapi kembali dirujuk kepada dokter untuk diketahui lebih lanjut. Nah, informasi dan edukasi yang harus diberikan oleh kita kepada pasien yang datang, terutama untuk pasien yang kulit sensitif, kita harus sampaikan bahwa pasien dengan kulit sensitif biasanya cenderung untuk tidak menggunakan pelembab yang cukup ya. Biasanya mungkin karena harganya mahal, makanya tipis-tipis atau mungkin hanya bagian ini aja. Padahal sebenarnya yang perlu diberikan adalah pelembab adalah mungkin semuanya. Nah, ini perlu diedukasi. Pelembab yang cukup tadi jangan hanya sekali sehari, gunakan 2 kali minimal setelah mandi dan mau tidur. Ya, jadi harus cukup supaya nanti hasilnya optimal. Terus kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Nah, kita bantu pasien untuk mendapatkan pelembab yang nyaman. Ada beberapa pelembab yang saya tahu isinya juga sesuai, bagus, tetapi ternyata dia menimbulkan oily gitu ya. Kesannya seperti kayak berminyak sehingga dia tidak jadi dia kelihatan kalau dia menggunakan pelembab. Nah, ini tentunya akan mengganggu penampilan. Jadi kalau bisa pilihlah pelembab yang nyaman digunakan untuk pasien, kalau bisa tidak berwarna, tidak oily gitu ya. Sehingga ketika digunakan secara teratur, maka pasien merasa nyaman ya. Kalau misalnya untuk pasien-pasien yang tadi saya sampaikan, untuk pasien-pasien dengan sensitif, gunakanlah formula hidrosensitif kompleks ya, yang dia tidak hanya berfungsi sebagai humektan, tapi dia juga sebagai modulator untuk penghalang, sehingga dia bisa bekerja lebih lama atau bisa mempertahankan banyak air dalam kulit dan menjaga hidrasi 48 jam.